Beni görmek istemiyor musun? Çocuklarımız. Çok güzelsin. Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Nah, kali ini Klik Cinema TV akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Saden Jetsen, yang dalam bahasa Inggrisnya berarti Only You. Film dari negara Turki ini mengisahkan tentang pertobatan seorang mantan petinju yang dahulunya adalah anak jalanan, dan perjalanan kisah cintanya dengan seorang wanita cantik namun tunanetra atau buta. Mau tahu keseruan kisah cinta mereka? Oke, tapi sebelum kita mulai dengan alur ceritanya, tak ada salahnya teman-teman dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, mari kita gaskan Squid. Ali. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok seorang pria bernama Ali. Ini orangnya. Ia sedang membawa sebuah galon dan mengantar kepada pelanggannya. Ceritanya bahwa Ali adalah seorang mantan petinju yang kesepian dengan masa lalu yang penuh kekerasan yang ingin ia lupakan. Ali adalah sosok pria yang cool, pendiam, dan tak mau tahu apa itu cinta. Selain menjadi pengantar galon, ia juga bekerja sebagai tukang parkir. Bakmak istemiyorsan senin yerine başkasını bulayım ha. Ketika sedang berada dalam ruangan, tiba-tiba datanglah seorang gadis bernama Hasal. Gadis cantik ini ternyata tunanetra. Ia datang ingin membawakan makanan untuk pamannya. Namun ternyata pamannya telah berhenti bekerja dan ia mengira Ali adalah pamannya. Karena masa kelamnya yang penuh tragis, Ali tak sedikit pun menaruh perhatian pada gadis itu. Bahkan ia sedikit heran-heran dengan cara pandang Hasal. Sebelum pulang, Hasal memberikan sebingkis makanan untuk Ali dan meminta Ali merawat bunga lili miliknya. Gece acıkırsan diye. Tadı güzeldir. Burada. Çiçeği diyorum. Keesokan harinya Hasal pergi bekerja. Dan ternyata Hasal adalah seorang wanita kantoran. Yang bikin saya bingung di sini adalah bagaimana ia bisa bekerja depan komputer karena ia buta. Tapi sudahlah, kalian percaya saja. Di kantor, Hasal menawarkan tiket konser yang ia belikan kepada rekan kerjanya. Ia mungkin saja hanya ingin menemani dirinya karena memang ia hidup sendirian atau anak yatim piatu. Namun tak ada yang bisa menerima tawarannya, karena mereka sudah memiliki rencana masing-masing. Tak lama kemudian datanglah bos di kantor tersebut. Pak Kenan namanya. Ia sangat perhatian pada Hasal, entah itu karena belas kasihan atau memang ada mau-maunya. Çalışmanın karşılığını mutlaka alacaksın. Emin olabilirsin. Di sisi lain, tanpa disadari, seorang kakek melihat Ali yang duduk termenung di dalam mobil. Ternyata kakek tersebut adalah seorang pelatih petinju, sekaligus orang yang menyelamatkan Ali di jalanan dan membesarkan serta mendidik Ali seperti anaknya sendiri. Kakek itu marah karena Ali menghilang begitu saja dan berhenti menjadi petinju. Ne haklı sebebi olabilir? Ben onu sokaktan çektim aldım. Di saat itu, Ali juga bertemu teman lamanya bernama Kurai. Nah, ini orangnya. Ia terlihat sangat angkuh karena melihat Ali yang kini hanyalah seorang pengantar galon dan tukang parkir. Ia lalu menawarkan pekerjaan untuk Ali. Namun Ali tak ingin lagi kembali pada pekerjaan masa lalunya itu. Lanjut cerita, Hasal sekali lagi bertemu Ali di ruangan tempat parkir. Di sana mereka berbincang-bincang. Ketika Hasal ingin pulang, Ali lalu mengembalikan kotak makanan. Karena merasa risih dipanggil dengan sebutan Hey, Hasal lalu memberitahu siapa namanya. Benim adım Hey değil. Hazal. Ben gideyim. Hoşça kal. Singkat cerita, keesokan harinya setelah bersama Ali di ruangan parkir, Hasal hendak pulang
Namun tak lama kemudian ia dikagetkan bunyi klakson mobil. Hasan yang buta lalu jatuh. Melihat hal tersebut, Ali lalu menghampirinya dan menawarkan bantuan. Ali lalu mengantar Hasan kembali ke rumahnya. Bir sırtıma. Yoldan mı kısa yoldan mı gitmek istersin? Merasa berhutang budi dengan kebaikan Ali, Hasan lalu menawarkan tiket konser. Dan Ali yang memang lagi kesepian mengiyakan tawaran itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Hasan lalu mendandani dirinya. Tapi kali ini bagi saya dia tak secantik seperti hari-hari sebelumnya. Menurut teman-teman gimana? Oke, kita lanjut saja ceritanya. Mereka berdua lalu menuju tempat konser. Walaupun hanya dengan mendengar tanpa melihat, Hasan begitu menikmati pertunjukan tersebut. Namun tidak dengan Ali. Ali hanya terdiam dan sesekali memandang Hasan dengan sedikit tertegun. Emang iya guys, orang yang kondisi fisik tak sempurna tapi tetap menikmati masa-masa hidupnya. Nah, kalau Ali? Selesai pertunjukan, mereka lalu mampir untuk makan-makan. Hasan yang coba membangun keakraban dengan Ali, lalu bertanya mulai pekerjaan Ali di siang hari, tempat tinggal sampai kehidupan Ali. Karena tipe Ali adalah orang yang sangat tertutup, ia merasa tersinggung dan sedikit bernada kesal pada Hasan. Hasan yang merasa bersalah lalu pergi. Tanpa membiarkan Hasan pergi sendirian, ia lalu menghantarnya sampai ke rumahnya Hasan. Sebelum pulang, Hasan lalu menyampaikan siapa dirinya dan pekerjaan yang pernah ia jalani, serta meminta maaf atas kejadian tadi. Özür dilerim. Buna değildi. Sana verecek doğru düzgün bir cevabım yoktu. Lanjut cerita, Hasan sekali lagi bertemu dengan pelatih petinju sekaligus orang tua yang membesarkannya. Di sana ia menceritakan bahwa setelah memutuskan untuk berhenti menjadi petinju, ia bekerja dengan kenalannya bernama Korai, seorang lintah darat atau penagih hutang. Ia bekerja mengumpulkan uang dari orang-orang yang berhutang dengan Korai. Dan tiba di suatu kesempatan, karena ada seorang belum melunasi hutangnya, ia lalu memukul dan membunuh orang tersebut dan melemparinya dari atas lantai bangunan. Oleh karena kejadian tersebut, ia dipenjara selama 4 tahun. Lanjut cerita, ketika tiba di kantor, Hasan diterima oleh Om Kenan, bos di kantor tersebut. Ada apa ya? Kok semakin hari semakin perhatian kayaknya? Om Kenan ternyata memberikan sebuah kotak hadiah untuk Hasan. Entah apa itu isinya, sembari mengajaknya untuk makan malam bersama. Hasan sempat menolak, namun Om Kenan memohon. Lütfen kabul et. Olur mu? Dan Hasan mengatakan bahwa ia tak bisa makan malam bersamanya karena ada rencana yang tidak bisa ia batalkan. Ben söz verdiğim için Ya. iptal edemem şimdi. Ha? Ben gideyim Kenan Bey. Çok boş bırakmayayım. Teşekkür ederim. Sepulang dari kantor, Om Kenan ternyata membuntuti Hasan. Ia tiba-tiba sudah ada di depan rumahnya Hasan. Om Kenan yang menaruh hati pada Hasan lalu memuji kecantikannya. Hasan yang mungkin saja tahu apa maksud di balik pujian itu, ia lalu minta Om Kenan pergi dari rumahnya. Om Kenan yang mengetahui bahwa pemberiannya masih tersimpan utuh di dalam tasnya Hasan, ia lalu mengambilnya dan membukanya dan mengatakan bahwa ia akan menceraikan istrinya apabila Hasan menerima cintanya. Hasan hanya terdiam terpaku ketika Om Kenan memakaikan kalung itu di lehernya. Di saat ia ingin melancarkan aksinya, Hasan berusaha menghindar dari sergapan Om Kenan. Hasan özür dilerim. Hasan özür dilerim. Dan tiba-tiba datanglah Ali. Karena tak terima Hasan diperlakukan begitu, ia lalu menghantam Om Kenan secara membabi buta. Untung saja Hasan meminta untuk menghentikannya. Bukannya berterima kasih pada Ali, Hasan malah mempertanyai perbuatan Ali pada Om Kenan.
Hasan ternyata merasa takut apabila nanti dirinya dipecat, karena memang ia selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ali lalu ingin menjaga Hasan, namun Hasan kembali bertanya siapa diri Ali baginya. Ia lalu meminta Hasan pergi dari hadapannya. Sen kimsin ki bana bakacağız? Git lütfen. Lanjut cerita, di suatu kesempatan, di tengah derasnya hujan, terlihat Hasan berteduh di sebuah tempat, sepertinya di tempat parkiran. Tiba-tiba datanglah Ali. Ali lalu menanyakan sudah berapa lama Hasan berada di situ. Hasan bilang baru beberapa saat yang lalu. Ia juga menyampaikan bahwa ia telah berhenti bekerja dan meminta Hasan menemani dirinya di akhir pekan nanti, karena Ali telah berjanji untuk menjaga dirinya. Singkat cerita, Ali mendatangi rumahnya Hasan untuk menepati janjinya dengan membawa seekor anjing yang diberi nama Simal. Tak lama kemudian mereka berdua menuju ke sebuah pantai. Di sana Hasan meminta Ali mencarikan 2 buah batu. Ali, bana 2 tane taş verir misin? Hasan lalu memberikan salah satu batu kepada Ali, sembari mengatakan bahwa dengan batu itu mungkin nanti Ali bisa mengingat dirinya, dan begitu pun sebaliknya dengan satu batu yang Hasan pegang. Dan keduanya lalu menghabiskan hari itu di pantai tersebut. Lanjut cerita, di suatu hari Ali datang ke rumahnya Hasan, namun Hasan tak berada di rumah itu. Ali lalu membereskan hal-hal yang bisa menyebabkan Hasan terjatuh dan terluka. Tak lama kemudian Hasan pulang dan merasakan bahwa Ali tengah berada di rumahnya. Mereka berdua akhirnya terlarut dalam kemesraan. Biz hep çok mutlu olacağız biliyor musun? Ketika semuanya telah selesai, Ali sedikit merasa sakit di belakangnya, dan Hasan coba menawarkan bantuan sembari memijit belakangnya Ali. Senin elin şifalı derdi. Buldum galiba. Setelah itu keduanya pun kembali terlena dalam kenikmatan duniawi dan berjanji akan membangun rumah tangga bersama. Setelah melewati malam yang penuh istimewa, keesokannya Hasan mengajak Ali berziarah ke makam orang tuanya. Di makam itu, Hasan memperkenalkan Ali, kekasih barunya, kepada orang tuanya. Di saat itu Ali menanyakan sebab kematian kedua orang tua Hasan. Dan Hasan menceritakan bahwa kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, di mana di 5 tahun yang lalu, berkenan dengan hari ulang tahunnya, ia bersikeras mengajak kedua orang tuanya jalan-jalan. Namun naasnya di tengah perjalanan, tiba-tiba Hasan melihat ada seseorang yang terjatuh dari atas lantai bangunan, dan tanpa disadarinya ia kehilangan kendali dan menabrak mobil yang juga sedang melaju. Dari kejadian tersebut, kedua orang tuanya meninggal di tempat, sedangkan ia mengalami kerusakan pada mata yang menyebabkan ia buta. Mendengar itu, Ali mengingat peristiwa masa silamnya. Ali pun sadar bahwa apa yang dialami keluarga Hasan merupakan akibat dari perbuatannya. Seketika itu Ali pun menangis dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukan berakibat fatal bagi dirinya, terlebih bagi keluarga Hasan. Namun bagi Hasan, Ali merupakan sebuah anugerah bagi dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya Ali mendatangi rumah Hasan. Namun ia tak menemukan Hasan. Ia lalu bergegas ke rumah sakit, dan ternyata Hasan jatuh karena kehilangan keseimbangan dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Tak lama kemudian seorang dokter memanggil Ali dan mengatakan bahwa Hasan semakin hari semakin hilang penglihatan. Oleh karena itu ia menyarankan Hasan segera dioperasi sebelum ia kehilangan penglihatan secara total. Dokter juga menemukan seorang pendonor yang sesuai
namun harganya sedikit mahal, yaitu sebesar 20.000 lira, yang kalau dirupiahkan sekitar 30 jutaan lebih. Hasan yang kebingungan mencari uang sebanyak itu, lalu mendatangi teman dan orang tua angkatnya. Namun waktu itu mereka tak memiliki uang sebanyak itu. Ia lalu mendatangi tempat di mana Qurai berada. Di sana Qurai menawarkan sebuah pekerjaan agar Ali bisa menghasilkan banyak uang di waktu yang singkat. Dari caranya saja kelihatan Qurai juga memiliki rencana yang licik. Oke, singkat cerita, Ali bersama Hasan berada di sebuah tempat hiburan. Terlihat Hasan sangat menikmati kesempatan itu. Tiba-tiba Ali mendekat sambil menatap dan mengatakan pada Hasan untuk melakukan operasi mata. Ternyata Hasan sudah mengetahuinya, namun karena tak ada uang, ia lalu mengurungi niatnya. Ia juga menganggap bahwa ia tak layak untuk hidup, karena ialah yang menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Yaşamayı hak etmiyorum ki. Ali annemle babamın benim yüzümden öldüğünü düşündükçe. Selain itu, ia sudah begitu bahagia di sisinya Ali dan tak butuh yang lain. Namun Ali bertanya bahwa apakah Hasan tak ingin melihat dirinya dan anak-anak mereka nanti. Beni görmek istemiyor musun? Çocuklarımızı görmek istemez misin? Singkat cerita, demi mendapatkan uang untuk membiayai operasi mata kekasihnya, Hasan lalu menerima tawaran Qurai sang lintah darat itu. Namun pada saat itu sang kakek tak menyetujui apa yang dilakukan Ali dan memarahi salah satu temannya Ali. Dan untung saja Ali memenangi pertarungan tersebut. Tak lama kemudian ia mendatangi mobil tempat Qurai berada dan meminta bayaran. Lanjut cerita, ia lalu mendatangi rumah kekasihnya. Di sana ia sekali lagi meminta Hasan melakukan operasi. Dan di saat itu ia juga mengatakan bagaimana kalau Hasan benar-benar melihat dan mendapatkan dirinya tak setampang yang Hasan kira. Apakah Hasan kecewa dan akan meninggalkannya nanti? Namun Hasan hanya tersenyum dan mengatakan itu tidak mungkin. Kapa gözlerini. Singkat cerita, saat operasi pun tiba. Terlihat Hasan sedang duduk di kursi roda didampingi Ali dan seorang perawat. Sebelum masuk ke ruangan operasi, Hasan sekali lagi membayangkan kalau nantinya ia benar-benar melihat dan merasa bahagia bisa melihat Ali dengan sempurna. Dan ketika ia benar-benar melihat, orang yang pertama ia ingin lihat adalah Ali kekasihnya. Nereye gidebilirim ki? Tak lama kemudian, entah bagaimana ceritanya, Ali bertemu Qurai. Di sana Qurai menawarkan tiket pertandingan di Bulgaria. Dan lawan tandingannya itu bernama Dogan Yilmaz. Ini orangnya. Sesampainya di sana, terlihat Qurai mempengaruhi seorang pria botak dan menganggap bahwa Ali pasti akan kalah karena sudah lama tak bertarung. Pertarungan pun dimulai. Ketika sudah tak berdaya, ia kembali mengingat Hasan kekasihnya. Ia bangun dan berhasil mengalahkan lawannya. Merasa ditipu oleh Qurai, pria botak tersebut lalu memerintahkan pengawalnya menghabisi Qurai. Ketika pulang, sambil menelpon menanyakan keberadaan kekasihnya, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Ia pun ditusuk lalu dibuang ke laut. Di sisi lain, Hasan telah berhasil dioperasi, dan ketika dokter meminta perban matanya dibuka, Hasan tak mau karena ia telah berjanji bahwa orang pertama yang ingin ia lihat adalah Ali kekasihnya. Namun apa mau dikata,
Ali tak kunjung datang dan tak tahu bagaimana keadaan Ali. Singkat cerita, Hasan tengah berada di pantai tempat ia bersama Ali waktu itu. Ia sedang memegang sebuah batu yang dulu telah mereka janjikan. Hasan tak terlihat seperti dahulu. Kesedihan terlihat di matanya karena tak lagi menemukan sosok Ali kekasihnya dan tak tahu di mana Ali kini berada. Di suatu kesempatan, ada beberapa orang mendatangi rumah Hasan dan meminta Hasan untuk segera meninggalkan rumah tersebut atau mereka akan menempuh jalur hukum. Dan tak lama kemudian ada seorang yang mendatanginya sembari memberi sepucuk surat. Ternyata surat itu dari Ali. Dari surat tersebut, Ali meminta maaf karena harus pergi meninggalkan Hasan. Dan ia pun mengaku bahwa tragedi yang menimpa keluarga Hasan 5 tahun yang silam adalah semata-mata karena perbuatannya. Satu tahun kemudian, Hasan tinggal di sebuah rumah kontrakan dan telah bekerja di sebuah rumah sakit. Kini ia telah terlihat kembali ceria seperti dahulu kala. Apa memang ia benar-benar sudah melupakan Ali? Mungkin tidak lupa, tapi ia tak tahu di mana Ali berada. Apalagi ia tak pernah melihat wajah Ali yang sebenarnya. Ia pun tak pernah menerima ketika salah seorang mengajaknya untuk berkencan dengan alasan ia telah menikah. Ketika sedang berada di rumah sakit merawat salah seorang kakek tua, tiba-tiba Ali tahu bahwa gadis di dekatnya adalah kekasih hatinya, namun ia hanya terdiam dan merasakan kepedihan di dalam hatinya. Dan seketika itu Hasan melihat Ali dan menanyakan kepada kakek siapa pria itu. Kakek lalu memberitahu bahwa pria itu dikirim dari Bulgaria dan telah lama dirawat di sini. Hasan lalu bergegas memeriksa Ali. Uzun süre fizik tedavi görmüşsünüz. Yapacağım. Kendinizi serbest bırakmaya çalışın. Ia meminta Ali telungkup dan ingin memijitnya. Dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang pernah ia rasakan dahulu. Keinginan untuk mengingat kembali apa yang ia rasakan tiba-tiba sirna ketika melihat nama pasien tersebut. Ternyata nama Ali sudah diganti dengan nama Dolgan Yolmas. Ia pun pergi dengan 1001 tanya di dalam pikirannya, dan Ali hanya terdiam tanpa mengatakan sesuatu. Gimana, sakit enggak? Ya, begitulah ceritanya. Namun, kenapa Ali tak pura-pura menjatuhkan batu yang ia genggam tersebut ya? Oke, kita lanjut saja ceritanya. Ketika Hasan keluar bersama anjing peliharaan yang diberikan Ali dahulu, tiba-tiba Ali memasuki tempat itu. Di sana ia menatap kura-kura dan bunga lili. Ia lalu membeli bunga lili dan mengambil kura-kura itu dan pergi. Tak lama kemudian, Simal anjing peliharaannya mendekatinya dan membuat Ali terjatuh. Tiba-tiba Hasan melihat kejadian tersebut, lalu mendekat dan menolong Ali. Tanpa menjawab pertanyaan Hasan, Ali dengan segera pergi dari tempat itu. Namun, insting Simal anjing kesayangan itu menggonggongnya dan hanya menatap kepergian Ali. Setiba di rumah, Hasan tak menemukan bunga lili dan kura-kura kesayangannya. Ia lalu bertanya kepada temannya, dan temannya mengatakan bahwa bunga lili telah dibeli orang. Karena penasaran, Hasan bertanya, apakah seorang pria pincang yang membelinya? Iya, menjawab temannya. Mendengar itu, Hasan tiba-tiba mengingat apa yang ia rasakan di rumah sakit dan soal bunga lili serta kura-kura. Ia pun semakin yakin bahwa pria pincang itu adalah Ali kekasihnya yang telah lama menghilang. Ia bergegas lari menuju tempat di mana ia bertemu Ali tadi. Namun sayang, sampainya di sana ia tak lagi menemukannya.
Karena tak ingin kehilangan Ali untuk selamanya, ia mengendarai sebuah mobil menuju ke rumah sakit. Namun ia menepikan mobil yang tak jauh dari pantai. Ia lalu menelpon pihak rumah sakit dan menanyakan pasien yang bersama kaki tua tersebut. Pihak rumah sakit lalu mengatakan bahwa pasien itu telah keluar. Dan tiba-tiba ia melihat Ali tengah berada di tepi pantai yang tak jauh darinya. Ali terlihat sedang mengeluarkan kura-kura dari dalam toples dan melepasnya ke laut. Di saat itu, Hasan mendekat tempat di mana Ali berdiri. Sejenak terdiam dan menatap Ali. Hasan lalu meminta maaf karena tak mengenali Ali kekasihnya. Ia bahkan tak ingin kehilangan Ali dan meminta untuk jangan pergi meninggalkannya lagi karena ia tak bisa hidup tanpa Ali. Sakın bir daha beni bırakıp gitme. Sensiz yaşayamam ben. Dayanamam ben. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja rangkuman alur cerita film Sadin Jasen. Film ini bagi saya sangat menarik dengan alur cerita yang sederhana namun sangat terkesan. Bagi saya, makna dari film ini adalah pertama, soal sosok Ali dan Hasan yang menunjukkan bahwa cinta yang tulus itu tak pernah memandang fisik. Ya memang benar, buat apa hati diciptakan kalau fisik yang menjadi pilihan pertama. Kedua, soal pengorbanan dan pemenuhan janji. Berkorban untuk orang yang dicintai tanpa harus bertanya kenapa dan apa balasannya. Serta janji kesetiaan harus menjadi pegangan dalam hidup bagi yang telah berumah tangga maupun bagi yang sedang menuju ke tahap yang lebih serius. Dari saya itu saja. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Oke, sekian saja. Jika suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe, serta tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan jika cara penyampaian saya kurang menarik, tolong dimaklumi. Oke, sekian saja dan terima kasih.